Oke, yang pertama, find your tribe, find your support system. Jadi, bangun support system kamu. Kalau kamu single, ya ajak teman-teman kamu untuk menjadi pendukung kamu nomor satu, supporter kamu nomor satu. Caranya gimana? Kak Sinta gimana caranya bikin mereka jadi dukungan? Kasih tahu dong, bikin grup, gue butuh dukungan nih, gue pengen bikin bisnis. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau untuk berbisnis sebenarnya udah cukup lama ya. Kalau Lemonilo sendiri kan berdiri di tahun 2016. Tapi mungkin saya sendiri sudah pernah coba-coba bikin bisnis dari sejak SMP, dari SD bahkan udah mulai berjualan ke teman-teman, keluarga. SMP mulai bikin juga kayak usaha pancake kecil-kecilan. SMA juga ada sedikit, jadi selalu ada stages di mana memang mulai bisnis gitu kan. Tapi bisnis serius bisa dibilang itu benar serius, jump full on board itu memang pada saat setelah lulus S2, dan itu mulai di Konsula ya, company yang sebelum Lemonilo. Sebenarnya menurut saya apapun bidang formal yang menjadi fokus kita saat kuliah ya sebenarnya kita bisa-bisa aja ya mau menjadi entrepreneur. Dan saya pun kenapa sih pingin masuk bisnis, karena saya melihat bahwa sebagai entrepreneur maka potensi impact yang bisa kita berikan ke masyarakat itu sangat-sangat besar. Dari mulai membuka lapangan pekerjaan yang paling straightforward, bahkan produk kita juga bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Nah, sebenarnya hal yang sama, nah ini benang merahnya ya, hal yang sama itu juga menjadi pemikiran saya pada saat saya memutuskan untuk berkuliah di bidang hukum saat itu, yaitu potensi impact yang bisa diberikan dari seseorang yang memiliki latar belakang bidang hukum. Kalau saya ikutin jalur formalnya, maka kan mungkin saya menjadi lawyer atau menjadi konsultan, dan memang bidang itu juga sangat berpotensi untuk bisa memberikan potensi yang besar bagi masyarakat. Nah, tapi kemudian saya memilih potensi impact itu akan saya berikan melalui entrepreneurship. Makanya kenapa saya akhirnya memilih fokus di bidang bisnis. Sebenarnya tentunya pada saat kita membuat suatu ide dan kemudian merealisasikannya menjadi bentuk produk, maka akan ada satu cycle yang namanya ideation, kemudian incubation. Jadi kita inkubasi kan idea itu, apakah kemudian kita juga tes gitu ya ke teman-teman, setelah itu masuk ke prototyping gitu ya, dan kemudian kita tes, dan setelah itu maka akan kita lihat apakah product market fit-nya itu sudah terjadi untuk produk kita. Nah, begitupun Lemonilo melalui tahap-tahap itu juga. Nah, berapa lama? Kalau di Lemonilo sendiri kita di tahun 2016 diluncurkan, 2017 keluarlah produk pertama kita, produk consumer goods pertama kita, yaitu instant noodle. Dan kemudian baru di tahun-tahun berikutnya ada produk-produk lain juga. Dan bahkan saat ini pada saat Lemonilo mengeluarkan produk baru, maka juga melalui tahap itu gitu ya. Jadi kalau ditanya ideation-nya kapan, berapa lama gitu ya untuk mematangkan ide, saya rasa ide itu terus bermunculan, dan memang pematangannya itu tergantung dari jenis produk itu sendiri. Kalau Lemonilo sendiri, kalau websitenya pertama kali kan kita muncul website ya, kita bikin itu 2 minggu dan kemudian kita launching. Tapi kalau instant noodle-nya bisa dibilang setahun gitu ya, dari sejak Lemonilo berdiri sampai dengan di 2017 kita akhirnya launching ya kira-kira 1 tahun gitu. Jadi benar-benar tergantung tipe produknya apa ya. Sempet takut nggak? Tentu takut ya. Takut itu wajar kok ya kan. Takut dalam artian bukan karena posisi saya sebagai perempuan ya, tapi saya rasa manusia terlepas dari gendernya apapun, jika mereka mengambil suatu resiko besar di dalam hidup maka ada ketakutan sedikit. So it's good to have a bit of feeling gitu kan, of discomfort gitu kan. Jadi ya memang agak nggak nyaman kan, namanya juga keluar dari comfort zone. Ya udah, kalau saya sih jalanin aja gitu, dalam artian
udah decide mau jadi entrepreneur, udah galaunya udah lama, udah ketemu foundernya, ya udah jump from the ship dong, ya udah terjun, dan kita fokus untuk menyelesaikan misi kita. Oke, yang pertama, find your tribe, find your support system. Jadi bangun support system kamu. Kalau kamu single, ya ajak teman-teman kamu untuk menjadi pendukung kamu nomor satu, supporter kamu nomor satu. Caranya gimana? Kak Sinta, gimana caranya bikin mereka jadi dukungan? Kasih tahu dong, bikin grup, gue butuh dukungan nih, gue pengen bikin bisnis. Sesimpel itu sebenarnya. Cari pendukung kamu. Kalau misal kamu udah berkeluarga, minta dukungan gitu kan dari papa, mama, mertua, suami, ya kan, karena membuat bisnis itu sebenarnya komitmennya sangat besar. Yang kedua adalah jangan pernah melimit diri kamu. Menurut pendapat pribadi saya, kalau di sini kan konteksnya perempuan ya. Perempuan itu dikotak-kotakan oleh ekspektasi sosial. Oh, kalau perempuan itu harus A, B, C, D, E, bukan. Tapi sebenarnya kalau kamu lepaskan pengkotak-kotakan dan ekspektasi sosial itu, kamu akan lebih gampang dalam menemukan jati diri kamu sebagai seorang entrepreneur. Nah, disitulah kuncinya kamu bisa berkarya dengan lebih bebas. Itu sih saran saya. Dan yang ketiga, semangat tentunya. Karena bisnis itu susah, tapi pasti bisa kok.